sick. Okay, hopefully they get better in the next session. Amen. Okay. So before we start our class today, I want to ask you a few questions. Pakai Indonesia aja ya. Waktu SMP, ada yang ingat nggak kalian pernah belajar apa? SPLDV? Pernah dengar? SPLDV. Apa tuh singkatannya? Sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Sekarang ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tiga variabel. Ada ya, system of linear equation with three variables. Jadi sistem linear sistem persamaan linear menggunakan 3 variabel. Oke. Nah, today we're going to learn about apa itu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Lalu karena kita dulu kan kalau belajar SPLDV, ingat nggak ada penyelesaian pakai grafik, substitusi, apa lagi? Eliminasi, terus Metode grafik. potong ya, metode grafik, dan keduanya substitusi dan eliminasi. Nah sekarang kita juga akan berbicara gimana sih solusi dari si SPLDV itu. Kemudian karena ada banyak penyelesaiannya, kita akan belajar satu, yaitu menggunakan substitusi. Oke, ada sedikit quotes. Mathematics is like coklat. Mathematics is like chocolate. Tastes bitter when it's not processed, but after being processed properly and precisely, it becomes something that can satisfy and makes other people happy. Jadi ini kalau coklat belum diproses gitu, belum diapa-apain, masih bentuk buah gitu kan, pahit ya rasanya, gak enak ya. Tapi setelah diproses, matematika juga gitu, dapat soal nih, bentuknya susah, nggak ngerti gimana. Tapi kalau kita udah tahu caranya, udah tahu cara prosesnya, nanti kita bisa menemukan hasil yang bisa apa ya, membuat satisfied, memuaskan orang lain begitu ya. Jadi jangan nyerah untuk belajar matematika. Alright, kita masuk ke permasalahan pertama. Oke, ini ada cerita tentang Mr. Ari. Saya bacakan dulu. Jadi bisa dibaca barangkali. Ari mau bisa bayar. Susah toh. Bukan kelompok, nanti ada lagi kelompok. Oke, si Mr. Ari ini merupakan manajer di suatu perusahaan yang memproduksi coklat. Kemudian perusahaan itu punya 3 gedung, punya 3 tempat. Ada gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Terus di bulan Januari, gedung 1 mempunyai 2 tipe mesin, ada mesin A dan mesin B. Nah, Mr. Ari ini ditugaskan oleh atasannya untuk menghitung berapa sih jumlah coklat yang dihasilkan oleh masing-masing mesin. Nah, menurut kalian, berdasarkan informasi ini, Mr. Ari cuma punya informasi ini. Di gedung 1 ada 3 mesin A, di gedung 1 juga ada 2 mesin B, dan dihasilkan dari 2 mesin ini, dari 5 ya berarti ya, 5 mesin ini ada 12 box per jamnya. Menurut kalian, apakah Pak Ari ini, Mr. Ari ini bisa menentukan secara exact, secara pasti gitu ya, berapa sih yang dihasilkan setiap mesin, berapa coklat? Kira-kira bisa nggak? Bisa, oke. Karena masih dalam bentuk kata-kata ya, kita coba buat ke bentuk matematikanya dulu gitu ya. Oke. Sebentar. Bapak tidak punya. Nah, kita bulan Januari ya ini ya. Oke, di bulan Januari keterangannya apa di situ? Di soalnya. Bulan Januari di atas. 3 mesin A. Mesin A. Kalau ada tulis pajangan ya, 3 mesin A. Kita singkat dengan variabel bisa ya. Misalkan mesin A-nya apa? A. Bisa? Oke. Misalkan A sama dengan banyak coklat. Yang tipe hasilkan mesin A gitu ya. Terus satunya B gitu ya. Berarti ya banyak coklat yang dihasilkan oleh mesin B. Ya nih tulisnya yang panjang. Jadi bentuk matematika seperti apa? 3A tambah 2B.
B-nya 6 gitu kan. Tapi kan bukan yang pasti gitu. Jadi Pak Ari belum bisa kan tentuinnya. Nah, karena itu kita next deh ke bulan selanjutnya. Kemudian. Nah, karena di bulan Januari Pak Ari ini tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, di bulan Februari Pak Ari mendapatkan informasi tambahan untuk menentukan jumlah coklat yang dihasilkan oleh setiap mesin. Nah, setelah nanya-nanya nih ke gedung 2, Pak Ari punya informasi ini. Nah, di gedung 1 ada 3 mesin A, 2 mesin B, masih sama. Di gedung 2 ada 5 mesin A dan 1 mesin C. Nah, diasumsikan ini ya, kita bilangnya mesin A, mesin B ini di setiap gedungnya menghasilkan jumlah coklat yang sama ya. Karena kalau beda-beda susah hitungnya. Dan kalau di gedung 1 dihasilkan 12 box, kalau gedung 2 13 box. Menurut kalian, Pak Ari udah bisa belum nentuinnya? Udah, oke, gimana nih? Coba kita bentuk dulu ke sini. Gimana? 3A. Dengan menggunakan ini yang sama ya. Berarti 3. Ya, Pak. Oh iya, udah muncul. Berarti 3A, 2 B, 12. Lalu 5A. Ya, 5A, B, 13. Oke. Menurut kalian tadi kan diceritakan A dan B nya itu banyaknya coklat dan banyaknya coklat dihasilkan di gedung 1 dan gedung 2 sama kan? Nah, kita bisa menggunakan simbol ini yang menyatakan bahwa nanti penyelesaian A dan B nya di kedua persamaan sama gitu ya. Nah, menurut kalian dengan cara ini Pak Ari udah bisa nentuin belum banyaknya A dan B nya? Sudah bisa. Ini namanya apa? LDP. Pernah di SMP ya? LDP. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau sistem berarti lebih dari 1 dong. Ini ada 2, terus linear bentuknya linear kan? Tidak ada pangkatnya gitu ya kalau linear. 2 variabel, ada A dan B. Begitu. Kalau ini namanya apa? Kalau ini sistem, oke, ini persamaannya. Jadi cuma 1 ya. Kalau sini boleh lebih dari 1. Oke, kita lanjut. Sekarang ada bulan Maret. Di kertas kalian yang sebelah kanan atas. Nah, di bulan Maret, Mr. Ari juga menerima informasi lagi bahwa mesin C ditambahin di gedung 1, gedung 2, gedung 3 untuk meningkatkan produksi coklatnya. Nah, si Pak Ari ini masih sama tugasnya, disuruh nentuin berapa banyak coklat yang dihasilkan oleh setiap mesin. Nah, Pak Ari cuma terima informasi ini. 3 mesin A di gedung 1, 2 mesin B di gedung 1, dan 1 mesin C di gedung 1. Nah, menurut kalian, oh ya, di total yang produksinya 13 coklat. Bisa nggak Pak Ari ini langsung menentukan berapa coklat yang dihasilkan oleh setiap mesinnya? Belum. Oke, kita buat coba mesinnya. Tadi kan ada mesin C baru nih ya. Mesin A udah ada, mesin B udah ada, mesin C belum ya? Kita bisa tambahkan dulu. Penyala oke. C sama dengan bisa banyak nih. Banyak coklat. Maaf ya tulisannya mungkin berantakan. Oke, jadi bulan Maret gimana nih? Berapa tambah berapa? Tambah berapa? 3A, 2B, 2B, tambah C dengan 13. Kalau misalkan kita nggak punya nih info dari bulan Februari, bisa nggak kita langsung menentukan hasilnya? Kenapa? Karena cuma ada 1 persamaan. Oke. Nah, sekarang kita cek di bulan April. Nah, di bulan April si Pak Ari ini diminta lagi untuk menentukan berapa banyak coklat yang dihasilkan oleh masing-masing mesinnya. Dengan informasi seperti ini, udah lengkap belum informasinya? Atau kira-kira ada yang kelewat nih? Udah ya. Di gedung 1 ada mesin A, B, C dan hasilnya. Lalu gedung 2 A, B, C hasilnya, gitu ya. Nah, menurut kalian bisa nggak Pak Ari ini menentukan banyaknya coklat yang dihasilkan oleh masing-masing mesin? Bisa. Oke. Gimana nih kalau kita coba ubah ke bentuk matematika dulu? Berarti 3A, 2B, plus C, 11. Terus 5A, ya, aja ya. 2C, 2C, 15.
mesinnya di gedung 1, gedung 2, gedung 3 itu menghasilkan banyak tempat yang sama, kita pakai tanda ini ya. Jadi menandakan ABC ini nanti ketika punya solusinya memenuhi persamaan. Nah ini namanya apa? SPLTV ya. Singkatannya apa SPLTV? Kepanjangannya. Ya panjangannya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kalau kita lihat nih dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April, kita bisa simpulkan nggak apa itu SPLTV? Sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Oke, betul ya. Kita masuk ke bentuk umumnya. Mungkin pusing ya kalau lihat gini ya. Apa ini gitu? Wah, banyak banget tulisan-tulisannya. Tapi intinya sistem persamaan linear 3 variabel itu sistem tuh kumpulan persamaan-persamaan. Jadi harus lebih dari 1, boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang mengandung variabel linear ya. Jadi pangkatnya cuma pangkat 1 dan ada 3 variabel di setiap persamaannya. Gitu. Di sistem ini ada 3 variabel maksudnya gitu. Oke, jadi mungkin bahasanya pusing ya, tapi ini menyatakan bahwa setiap ini ya A1, B1, C1, D1, terus A2 dan seterusnya itu merupakan bilangan real dan mungkin yang bawah pusing ya bacanya. Maksudnya ini tuh pasangan. Jadi A1, B1, C1 itu nggak boleh semuanya 0. Ini untuk pasangan ini. Lalu A2, B2, C2 nggak boleh semuanya 0 dan seterusnya. Terus C1, C2, C3 yang ini nggak boleh sama dengan 0. Kalau yang ini 3 ini sama dengan 0, berarti nanti cuma di sini kan 0 kali 0 kali 0 kan. 0 sama dengan sesuatu D-nya. Nanti bentuknya bukan persamaan lagi kan, persamaan dengan variabel. Lalu kalau yang ini, kalau misalkan ininya 0, C-nya 0 semua, berarti dia nanti cuma 3 AB ya, punya X dan Y aja. Berarti 2 variabel maksudnya, bukan 3 variabel ya. Nah itu maksudnya gini. Jadi untuk general form atau bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem persamaan, kalau di SMP kita punya, wah solusinya pakai metode substitusi, pakai eliminasi, pakai grafik, gitu kan. Nah sama, di sistem persamaan linear 3 variabel juga kita mencari solusinya, berapa X, Y, Z-nya, ABC-nya. Nah, sedikit gambaran aja. Nah, kalau di SPLDV ini pakai soal yang tadi ya, yang 3X sama 2Y, 5X, ya itu ya. Nah kalau kita lihat kemungkinan jawab solusinya tuh gimana? Kan ini menemukan satu solusi. Terus ada lagi nggak? Kalau di sistem itu hasilnya gimana? Bisa nggak? Kita nggak nemuin nih X-nya berapa, Y-nya berapa? Bisa nggak? Misalkan, oh ya pakai ini. Misalkan kita punya grafiknya satu ke sana dan grafik kedua misalkan yang warna hitam di sini berhimpitan gitu ya, nempel. Ada solusinya nggak? Ingat nggak dulu? Oh, pernah. Ada solusinya nggak kalau grafiknya berhimpit? Nah, AB-nya sama semua kan? Jadi selama panjang ini AB-nya, pasangan AB-nya sama terus kan? Berarti jawabannya solusinya banyak, udah banyak ya kan? Nah, ada lagi mungkin yang grafiknya satu begini, satu lagi gini. oh tidak benar solusi. Nah, itu yang solusi. Nah, itu ya. Jadi penyelesaian atau SMP penyelesaian itu ada punya tepat satu solusi. Jadi cuma satu aja solusinya. Lalu ada yang banyak banget solusinya atau tidak banyaknya. Ada juga yang tidak punya solusi. Nah, ini di 2 variabel. Berlaku juga di 3 variabel. Tapi kan kalau 2 variabel, 2 nih. Kita mainnya di 2 dimensi. Nah, kalau 3 variabel ada punya dugaan, ada 3 dimensi. Oke, dimensi 3 dimensi. Nah, kurang lebih gambarannya gini. Pusing kan? Nah, tapi karena ya kita belum belajar ya gimana sih cara gambar ini ya bidang berarti ya di 3 dimensi ini pakai persamaan-persamaan ini, pusing kan? Nah, kita nggak akan memakai cara ini. Tapi ini hanya ilustrasi aja menggambarkan bahwa SPLTV juga bisa memiliki tepat satu penyelesaian. Contohnya yang ini di titik ini ya, kalau bisa digeser-geser, nah dia tepat memotong. Waduh belum lagi.
Ya, tepat ada satu titik ini di mana ada di ketiga bidangnya ya. Ada juga yang tidak punya penyelesaian sama sekali dan ada juga yang punya banyak penyelesaian. Gitu. Tapi kita nggak akan belajar ini. Oleh karena itu kita akan nggak akan belajar ini dulu, bentar dulu. Kita akan mulai di metode substitusi. Sama caranya kayak waktu SMP. Kita langsung masuk contoh soal ya. Pakai soal yang tadi, yang Pak Ari tadi. Yuk. Yang bulan Maret. Yang bulan April kan kalau Maret nggak bisa ketemu. Oh iya ding. Iya. Yuk, bulan April tadi ada A, B, C ya. A, B, C. A ini banyak apa? A ini apa? Banyaknya Banyaknya mesin A atau banyaknya macok yang dihasilkan dari mesin A. Dihasilkan mesin A. Kalau B? Banyak coklat yang dihasilkan dari mesin B. Ini sama ya. Mesin B. Ini sama juga mesin C. Nah, jadi gimana bentuk SPL ya sistemnya? 3A plus 2B plus C sama dengan 12. Dengan 12. Lalu? Oh, 13 Miss. Tipe maaf. Salah tulis. Lalu? 5A 5A 3B 3B 2C. Oh, 1B. Iya, wah, Maaf gitu. Miss. Salah baca informasi dia. Maaf Oke, Miss. kita coba. 2C. Yuk, 15. ayo. Sebentar. Itu tuh udah Miss. Oke. Tadi B ya ini ya. B. Belum di pen Miss. Ya. Berarti tadi 5. Nah, kenapa tidak mau? Pakai tool bar aja Miss. Iya. Nggak nanti hilang. Nah, ini kayaknya iya kayak putus koneksi deh. Ya 5A tambah B. Nah, kan benar putus koneksi. Kayak sebentar ya. Sambungin dong Miss, balikan Miss. Bentar ya. Dulu. Tapi kalau kalian ingat nih, kalau metode substitusi apa yang kalian ingat? Harus masuk substitusi gimana sih gitu? Ingat nggak dulu metode substitusi? Dimasuk-masukin variabel ya. Jadi misalkan nanti ada variabel apa? Ya, tidak nih. Bentar ya. Lalu nanti disubstitusi gitu ya. Jadi misalkan variabel C, lalu nanti ada variabel C di persamaan lain, kita substitusi atau yang mungkin masukin dari bahasa saya. Sebentar. Diskon dulu. Wah, diktayin dong kodenya. FC, OS, CC, tunggu ya. Dong, balik dong. Kasihan Pak Ari nih nungguin. Keburu ininya. Ya, coklatnya keburu meleleh ya nanti. FCOX, CCRS. Kenapa koneksi dan fail ya? Ada yang tahu gimana ini? Wifi-nya harus sama Bu. Udah sama. Oh, disconnect dia sebentar ya. Ya mungkin kalian ada yang udah ngerjain dulu, mungkin coba ngerjain. Nanti bisa bantu ibu kalau udah jalan. Tulis di papan Bu. Boleh tulis papan. Sambil nunggu di jalan ya. Oke, yuk FCOX. CCRS. Kenapa disconnect? Sudah Bu. Oh, oke, udah pada bisa disconnect. Kok connect? Oke. Yuk kita lanjut. Yuk, ayo lanjut. Kenapa nggak mau? Sabar Bu. Sabar Bu. Ya, sabar. Tertekan ya kayaknya. Iya Bu, dia bisa teriak. Oke, ada yang udah mulai ngerjain? Oke, mungkin boleh papan tulis aja ya, biar langsung cepat ya. Ada yang mau spidol? Oh iya, ada spidol.
Yang di pojok kelihatan ya? Iya. Berapa tadi? 3x. 3A. Oh, 3A, salah. Biasanya variabel X terus ya, jadi ke bawah X. 3A tambah 2B. Maaf. B, ini C. Sama dengan 13 ya. Terus 5A. B C. sama dengan 15. Oke. Lalu A, B, 6 ya, gitu ya. Oke. Ingat kan dulu kalau metode substitusi? Tadi masuk-masukin kan kata Rosa kan? Masuk-masukin. Oke, jadi kita ini persamaan 1, bersama 2, bersama 3 ya. Misalkan dari persamaan berapa nih yang mau kita masukin gitu ya? Misalkan dari persamaan 3 ya, bentuknya paling sederhana ya. Dari persamaan 3, A tambah B tambah C sama dengan 6. Misalkan C 6. dikurangi A dikurangi B. Oke, apa sini? Ada yang bingung kenapa? Oke, berarti kedua ruas dikurangi A dan kedua ruas kurangi B ya. Oke, ini jadi persamaan 4. Nah, kita lihat bentuk C di sini, ada bentuk C di sini di persamaan 1 dan persamaan 2 juga ada bentuk C ya. Nah, jadi bisa kita substitusi gitu kan. Nah, makanya metode substitusi namanya. Oke, dari persamaan substitusi, subs gitu ya. Subs 4 ke 1. Gimana nih? 3A plus 2B 2B C kan? Iya. C-nya kita? masukin B. Oke. 6 dikurangi B sama dengan 13. Oke. Mungkin dari Pipin, Maria, Devi bisa diperhatikan dulu ya. Ya. Oke, gimana nih? Habisnya? Iya, Ini 2A plus B plus 6 Sebentar ya, plus 6 masih ada. 13A plus B 2A plus B sama dengan 7. Ini persamaan yang baru ya? Ya. Ih, pintar-pintar ya. Les Bu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah substitusi 4 ke persamaan 1. Sekarang ke persamaan 2 ya. Subs lagi. Kebaca nggak tulisannya? Baca Oke. Kalau nggak kebaca atau nggak jelas, bilang aja ya. Berarti 5A tambah B tambah 2 C-nya diganti ini ya. 6 min B 6 min A min B sama dengan 15. 5A plus B 5 plus B plus 12 plus 12 min 2A min 2B sama dengan 15. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Kenapa bisa ini? Enggak, Bu. Jangan ya. Oke, kita lanjut. 3A 3A min B B sama dengan 3. tambah 12 dulu ya. Sama dengan 15. Baru 3A min B. Ya. 3B sama dengan 3. Ya, sama 3. Oke, ini persamaan 6. Oke. Kita lihat di sini, kita bentuknya udah mirip yang dulu kita pelajarin apa? SPLS ya. Oke, karena kita menggunakan metode substitusi, ya substitusi semua ya. Mau yang mana nih? Persamaan 5 atau 6? Yang 6. 6 aja ya. Ya. Mau apa nih yang disubstitusi? B B ya, yang gampang. B. Ini 3A min B sama dengan 3. Berarti 3A sama dengan 3A. ayo gimana? 3A min 3 sama dengan Oke. B sama dengan B sama dengan 3A. Oke, step by step ya, biasanya step. Kedua ruas kita kurangi negatif 3A ya. Ya. Dikurangi negatif, dikurang 3A maksudnya. Min B sama dengan 3 kurang 3A. Lalu kedua ruas kita kali Min 1. min 1. Jadi 3A Min 3. Nah, ini persamaan 7 misalnya. Ya. Kita punya ini, tadi sudah dikerjakan di sini, berarti kita substitusi ke ini ya, bawah ya. Berarti subs 7 ke 5. Berarti 2A tambah berapa? B-nya diganti 3A min 3A min 3 sama dengan 7. 5A min 3 min 3 S. Benar, 5A dikurangi 3 sama dengan 7. 5A
Kita udah punya A-nya sama dengan 2. Iya. Kita cari selanjutnya B. B atau C? B. Kita cari dua-duanya. Cuma kita stepnya ada 1 ya. Kita cari ke yang ada B. B sama dengan ini ya. Ya. Wah, ke atas deh ini ya. Ya. Kan A-nya 2. Ya. Karena A sama dengan 2, tadi B sama dengan 3A. 3A. Berarti 3 kali kali 2 berapa nih? 3. Ada 3 ya. Berarti B-nya 3. Kita udah tahu B 3, A-nya 2, tinggal cari C. Oke. Pakai yang mana? Sama. Bersama 4. Nah, Ya, apa? 3 aja, Bu. 3 aja, Bu. 3 boleh. Karena kita udah punya A dan B-nya, bebas ya cari C-nya yang mana. Ya. Oke, pakai 3 ya, setuju ya semua? Setuju. Oke, berarti A tambah B tambah C Sama dengan 6. dengan 6. A-nya 2 tambah 3 tambah C, 6 5 C 6 C-nya 1. heboh ya? Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Kan ini masih dalam bentuk A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 1. Kalau kita balikin ke cerita tadi, udah connect belum? Timbanya jawabannya itu Rebutan ya? Kita satu orang nggak? Satu orang? Siapa? Yang berani? Oke, Odil gimana? Banyak coklat yang diproduksi oleh mesin A itu ada 2. Terus banyak coklat yang diproduksi mesin B ada 3 dan banyak coklat yang diproduksi mesin C ada 1. Oke, gitu ada yang masih bingung atau mau nanya dulu? Bu, saya mau tanya. Yuk. Itu kan ada tiga kesamaan Iya. ya. Nah, kalau saya cuma mau mencari apa banyaknya mesin A, B, C itu untuk dari 2 kesamaan itu bisa apa enggak? Oke, 2 persamaan bisa atau enggak? Iya. Nah, menurut kalian, kenapa ada 3 persamaan di situ? Ada 3 variabel, 3 persamaan. Jadi bisa nyari tiga-tiganya ya. Tapi bisa nggak sih kalau ada cuma 2 persamaan gitu ya? Oke, mau dicontohin yang mana? Bisa di sini nggak? Tapi soalnya enggak ada gedung 1 dan gedung 2. Gedung atau depan ini ya? Bu, sekarang ini Sudah bisa nulis belum ya? Udah mulai bisa nulis belum? bisa. Oke, nanti kita cuma punya ini sama Apa Bu? sabar yuk, pindah aja sini. Dihapus nggak apa-apa ya? Iya. Kita cuma punya 2 ini. Ya. Oke. Gimana kalau cuma punya 2 ini gitu ya? Ya, Kita ya. pakai metode substitusi ya tadi yang kita pelajarin. Oke, misalkan yang gampang C ya di persamaan 1. Di persamaan 1 berarti C sama dengan 13 dikurangi 3A dikurangi 2B. Oke, kita substitusi ya. Ya. Jadi sub 1 ke 2 sub berarti 5A tambah B Tambah 2 dikali 13 dikurang 3 dikurang 2B setelah 15 5A tambah B tambah 26 ya. Iya. Yang 6 Min 4 4B sama dengan 15. Lalu Min A negatif A Min 3B dan 26 sama dengan 15 dan A dengan berapa nih? minus 11 bener nggak? 11, ya. Oke. Nah menurut kalian ini kan baru nih persamaan 3 ya. Ya. Ada yang bisa dikerjain lagi nggak step selanjutnya? enggak. Nah nggak ada. Nah apakah membuktikan tidak ada penyelesaiannya? Pakai eliminasi Yang mau dieliminasi yang mana? Tidak bisa mau Kira-kira gimana? berarti. Nggak ada penyelesaian atau gimana? Menurut kalian? Ada tapi banyak oke. Lebih tepatnya ada, tapi belum ya banyak bisa, tapi belum tentu juga. Belum pasti. Makanya di bentuk umum kenapa ada 3 persamaan? Karena biasanya yang punya 3 persamaan di sistemnya itu punya penyelesaian gitu ya. Kalau 2 dia nanti ngegantung gini. Apa nih kan nggak ada yang bisa kita substitusiin lagi atau mungkin nanti eliminasi gitu ya. Jadi jawabannya tadi itu ya. Udah paham? Makasih ya, Bu. Oke, gimana Maria? Bu mau tanya, kan itu kan 3 persamaan itu kan ada A, B, C. Kalau misalkan nih, misalkan Ibu Ya. yang bawah sendiri tuh itu cuma A plus B sama dengan 6 gitu boleh nggak?
Maksudnya itu disebut persamaan linear 3 variabel atau enggak? Oke, di sistem itu ada 3 variabel nggak? Dua doang. Di sistemnya, bukan Iya. persamaan. Di sistem ada ya udah 3 variabel. Oh, berarti persamaan bisa. linear. Kan sistem. Sistem itu keseluruhan, kita lihat keseluruhan persamaan linear dengan 3 variabel. Tapi kan yang bawah sendiri itu kan tadi kan cuma AB ya. AB doang. Pas biasa ada 6 gitu. Tapi kan di sistem itu yang kita lihat secara keseluruhan. Gitu. Kayaknya 0. Kan kalau kita di ini ya, ini 1C ya. Ini 1C kan. Nah, kalau nggak ada C-nya berarti 0C gitu ya. Maka terima kasih loh sudah bantu ya. C-nya 0. C-nya 0. Oke. Sampai sini. Udah ada yang nanya lagi? Gimana? Iya, boleh. Nggak apa-apa lanjut. Jadi kalau ini kan 3 variabel berarti 3 persamaan. 2 variabel 2 persamaan. Jadi kalau 4 variabel kesamaan. Biasanya kalau 4 variabel itu mau dicari solusinya, ya menggunakan persamaan. Kalau kita kurang persamaannya, contohnya itu belum tentu bisa menemukan solusinya gitu ya. Oke. Tapi boleh nggak kalau cuma 1 di sistem itu? Maksudnya itu bukan persamaan. Ya, bukan sistem. Oke, itu persamaan biasa. Oke. Berarti udah paham semua ya? Paham. Oke, sip. Nah, sekarang kalian apa? You're hired artinya kalian diterima kerja gitu ya. Selamat, kalian udah punya kerja dulu sebelum lulus SMA. Oke, jadi setelah Gak usah kuliah. Apa ini? Gak susah, sudah tinggal. Nah, Gak usah skripsi. nah, setelah Mr. Ari ini Nah, yuk fokus dulu. Nah, setelah Mr. Ari ini melihat kelebihan kalian, kekuatan kalian dan saya ini tadi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, Pak Ari mau rekrut kalian untuk kerja. Nah, jadi ada mesin baru, ada mesin X, mesin Y, mesin Z. Nah, Pak Ari ini mau ningkatin mesinnya, jadi nambah mesin lagi di setiap dunia. Iya, banyak banget uangnya, jadi makanya nambah terus. Nah, sekarang kalian, masing-masing dari kalian udah ditugaskan oleh Pak Ari ini untuk survei ke pabrik-pabrik lainnya. Jadi bisa satu sama lain, bisa beda, bisa sama, gitu ya. Terus kalian harus mencari tahu dengan informasi ini yang nanti akan kalian dapatkan dengan mengasumsikan bilang aja X, Y, Z ini harganya sama semua. Mesin mana sih yang mau kalian pilih gitu untuk di pabrik kalian gitu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelas ini. Ini adalah ya jawaban survei-survei yang kalian cari. Silakan kalau kalian bisa kerjakan sendiri boleh sendiri. Kalau harus mencari teman silakan mencari teman, tapi maksimal 4 orang. Gitu ya. Atasnya dibuka secara bersama-sama. Jadi jangan dibuka dulu. Oh, surprise. Surprise. Ya, ini ya. Bisa kerjakannya cepet aja ya. 3 menit dulu ya. Siap, Bu. 3 menit, 2 menit. 3 menit. Belum boleh dibuka. Belum harus kita. Siap ya semua? Oke, boleh dibuka. Silakan. Kira-kira gimana sih cara menurut kalian nih yang bisa menemukan bagaimana sih kualitas XYZ ini dalam memproduksi? Kalau mau kerjain sendiri boleh, kalau butuh teman silakan cari temannya bebas. Gue Raiso. Makius. Beda. Saya udah nemu kelompoknya boleh angkat tangan. Ini Nemu, oke. Kita pasin ya. Oh ya. Sini Bu. Udah dapat berapa? Sekarang? Oke. Udah kelompok ini? Oke, boleh dikerjakan sini ya. Yang mana?
Lanjutin aja. Ya, Ya, X tidak plus Y apa-apa. plus Z sama 3 X. X plus Y plus Z sama 3 Ya, ada yang kesulitan? X, Y, Z sama dengan 17 lebih. Oke. Jangan mulai pagi yuk. Udah selesai ya, udah ya, udah. Ya, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Miss. Oke, nggak apa-apa. Oke, pelatihan itu semuanya gimana? Udah selesai belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Stop dulu deh semuanya, stop dulu. Oke, belum beres nggak apa-apa ya, nanti bisa dilanjutkan di rumah dengan kelompoknya. Nah, menurut kalian, kalian belum selesai nggak apa-apa. Kalau berdasarkan ide kalian, mesin mana yang dipilih? Kenapa alasannya? Kira-kira kenapa? Misalkan mesin yang paling banyak produksi coklat, paling sedikit, atau gimana? Nggak harus jawabannya, bukan jawabannya, tapi idenya. Jadi XYZ ini masing-masing menghasilkan coklat gitu ya per jamnya. Lalu kalau harga XYZ yang sama, kalian pilih yang mana? Ada mesin X, Y, dan Z. Kita nggak tahu nih produksi berapa mereka. Tapi kalau harga mereka sama, kita pilih yang mana? Yang paling banyak. Oke. Jadi nanti jawabannya itu yang kalian jawab adalah Mesin yang paling banyak. oke, mesin yang paling banyak produksi coklat. Itu ya, nanti bisa dilanjutkan di rumah bersama kelompok. Oke. Lah nggak jalan lagi PPT-nya, ya udah sih selesai hari ini. That's enough of our class today. So gimana untuk refleksi? Are you happy or bored? Happy. Sleepy after this you can sleep. Okay.